Oke, halo guys. Hari ini aku sama Cahyo akan melakukan vlog mengenai kerajaan Goa dan Talo. Tapi sebelumnya kita akan berbelanja terlebih dahulu ke Indomaret untuk jajan. Dadah. Halo guys, sekarang kita sedang ada di tempat jajan siomay. Jadi sekarang kita mau ngejelasin mengenai kerajaan Goa dan Talo. Tapi sebelumnya aku mau ngejelasin dulu tentang kerajaan Goa. Kerajaan Goa itu merupakan salah satu kerajaan yang ada di daerah Sulawesi Selatan yang berdiri pada abad ke-14 yang secara khususnya ada di tahun 1320. Jadi kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan Islam yang berdiri di daerah Indonesia Timur. Nah, salah satu tokoh yang memang terkenal di sana yaitu Sultan Hasanuddin yang menjadi salah satu raja di kerajaan Goa. Nah, tapi kenapa namanya kerajaan Goa dan Talo? Tapi sebelumnya nanti teman aku Cahyo akan ngejelasin mengenai arti atau kenapa namanya jadi Goa Talo. Kenapa nggak Goa aja gitu ya? Next akan dijelaskan oleh Cahyo. Silakan Cahyo. Oke, sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Cahyo Budi Wibowo. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kerajaan Talo. Jadi kerajaan Talo ini merupakan kerajaan terbesar dari 5 kerajaan yang besar yang ada di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan pada saat itu pada masa prakolonial. Karena merupakan salah satu kerajaan terbesar ya, kerajaan Talo ini berdampak pada sejarah politik dan sejarah perdagangan di wilayah Sulawesi Selatan. Pada abad ke-16, kerajaan Talo mulai bersaing dengan kerajaan Goa untuk memperebutkan wilayah di wilayah Sulawesi Selatan. Pada akhirnya, kerajaan Talo memutuskan untuk berdamai dan bergabung dengan Kesultanan Goa sejak perjanjian damai tahun 1667. Selanjutnya, teman saya Gaza akan menjelaskan masuknya Islam ke Nusantara. Oke guys, karena pengaruh kerajaan Goa Talo yang sangat besar, khususnya karena Goa Talo ini kan memiliki daerah kekuasaan yang sangat luas, begitupun juga dengan kekuatan militer dan kemaritimannya yang kuat. Ini membuat kerajaan Goa ini banyak menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Nah, negara-negara lain yang bercorak Islam ini menggunakan momen tersebut untuk menyebarkan agama Islam ke kerajaan Goa, yaitu kurang lebih pada tahun 1607. Nah, kerajaan Goa dan Talo ini mengalami masa kejayaan tepatnya pada abad ke-16 dan abad ke-17. Nah, selanjutnya teman aku Cahyo bakal ngejelasin lebih lanjut lagi terkait dengan kerajaan Goa dan Talo. Silakan Cahyo. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan runtuhnya kerajaan Goa Talo. Jadi pada tahun 1669, kerajaan Goa Talo kalah dalam perang besar-besaran yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, sehingga mengakibatkan sebagian wilayah di luar Sulawesi Selatan menjadi bagian dari VOC, sehingga kerajaan Goa Talo berkurang sebagian wilayahnya. Tapi meski begitu, kerajaan Goa Talo masih menjadi negeri yang merdeka sampai awal abad ke-20. Sampai pada akhirnya kerajaan Goa Talo harus tunduk atau menjadi runtuh karena ekspedisi Belanda yang dilakukan ke wilayah Sulawesi Selatan, sehingga menjadikan wilayah kerajaan Goa Talo menjadi daerah jajahan kolonial Belanda. Selanjutnya, teman saya Gaza akan melanjutkan tentang warisan kerajaan Goa Talo. Oke guys, tentunya setiap kerajaan yang runtuh ataupun kerajaan yang telah usai masa kejayaannya pasti akan meninggalkan warisan, baik itu berupa peninggalan adat maupun peninggalan secara bentuk tempat seperti itu. Nah, salah satunya kerajaan Goa Talo meninggalkan warisan berupa yang pertama Masjid Katangka, Masjid Raja Goa, kemudian makam-makam Raja Talo, Perahu Palari,
baju bodo, dan adat-adat yang banyak sekali digunakan di Sulawesi Selatan merupakan bentuk dari warisan dan terus digalakkan untuk dilestarikan budaya-budaya dan menjadi warisan kerajaan Goa dan Talo. Gitu guys. Nextnya Cahyo akan membahas lagi mengenai kerajaan Goa dan Talo. Next Cahyo. Oke, di sini lanjut. Jadi Gaza, untuk penguasa atau Somba Goa yang pertama, kerajaan Goa adalah Tumanurung Bainea. Dan pada masa keemasannya, yang menjabat itu adalah Somba Goa ke-16 yang bernama Sultan Hasanuddin, yang menjabat dari tahun 1653 sampai 1669. Oke guys, pasti kalian sudah pada tahu lah terkait Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ini merupakan salah satu pahlawan nasional kita yang berjuang untuk melawan para penjajah dari Belanda atau VOC yang berusaha menduduki kerajaan-kerajaan kecil di daerah Sulawesi Selatan. Jadi Sultan Hasanuddin inilah yang berusaha untuk menyatukan dan menggerakkan kerajaan-kerajaan kecil untuk bersatu melawan VOC. Next Cahyo. Nah, untuk penguasa terakhir kerajaan Goa Talo atau Somba Goa ke-36 itu bernama Sultan Abdul Qadir Aiduddin Tumenanga Ri Jongaya yang menjabat dari tahun 1956 sampai 1978. Nah, Somba Goa ini menjadi salah satu raja terakhir yang memimpin kerajaan Goa. Nah, begitu akhir dari masa kepemimpinannya pada 1978, beliau diangkat dan ditunjuk menjadi Bupati Goa pertama setelah kerajaan Goa bersatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Next ayo. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kami tentang kerajaan Goa Talo, bagaimana berdirinya, penguasa-penguasanya, sejarah-sejarahnya gitu ya, dalam vlog kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin sekian saja dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Alhamdulillah.